Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, pokokin weh. Pokoknya, pokokin weh. Pokoknya, pokokin weh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang sangat yang cintai, Umuna Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Umuna penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, Umuna pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, Umuna pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, Umuna Al-Mujahidah As-Solihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus Dewan Mustasar, pengurus besar Nahdlatul Wathon, di sini hadir Katib Am Dewan Mustasar, pengurus besar Nahdlatul Wathon, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA, beserta jajaran beliau yang sempat hadir. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Wathon. Di sini hadir Ketua 1, nggih. Ketua 1, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Profesor Dr. Said Agil Al-Idrus, beserta seluruh wakil ketua dan wakil sekjen yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Wilayah Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat, adik tiang Tuan Muhammad Khairul Fatihin, beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir. Yang saya hormati rekan-rekan Masyaykhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Yang saya hormati, yang saya cintai Ketua Pimpus IPNW Ananda Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Salis. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan pengurus Majelis Dakwah Hamzah Wadi II. Yang saya hormati para tuan guru, para tokoh, para sepuh. Singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lejelo samangkin niki kita semua diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita alhamdulillah bisa berkumpul, bisa hadir, bisa bersilaturahim di Majelis Dakwah Hamzah Wadi II di tempat ini, di kantor pengurus besar Nahdlatul Wathon yang insyaallah nggih setiap hari Rebo kita akan pengajian di tempat niki. Alhamdulillah sekarang masih momen silaturahmi, masih bulan Syawal, yang mengucapkan minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Tiang atas nama pribadi, atas nama keluarga dan seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon memohon maaf kepada pelungguh sami semua atas mungkin sikap, tingkah laku atau perkataan kami. Yang mohon maaf untuk semua mewakili rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Wathon juga. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon mempunyai wasiat wasiat dari pendirinya. Sebelum sini tadi yang coba menulis ada 2-3 wasiat
yang akan paparkan satu persatu. Yang pertama, wahai anakku, mari kembali kepada NW karya sendiri. Tak usah lari ke sana kemari, agar bersama sepanjang hari. Di wasiat niki, Nini Maulana Syekh menegaskan bahwa anggota organisasi harus kembali kepada hitah perjuangan. Harus kembali kepada identitas dan garis-garis perjuangan di Nahdlatul Wathon. Tidak lari ke sana kemari, bahasan beliau. Supaya kita tetap berada di Nahdlatul Wathon. Sesuai dengan tugas dan kewajiban kita seperti mukadimah wasiat yang pernah tiang bahas. Wasiat ini menunjukkan larangan bersikap oportunis. Tahu oportunis? Tahu oportunis? Jadi begitu sudah dapat apa yang mau pergi, hanya memanfaatkan. Jadi organisasi Nahdlatul Wathon jangan dimanfaatkan. Benar-benar organisasi Nahdlatul Wathon tempat kita mengabdi dan berjuang sesuai pekayunan guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jangan kita pelin-pelan juga atau mencari panggung di luar orientasi perjuangan. Begitu kita sudah menjadi kader Nahdlatul Wathon, merasa diri menjadi abituren, merasa diri hebat, terus ingin berjalan sendiri di luar perjuangan Nahdlatul Wathon, itu tidak baik. Itu namanya orang yang ad-darukum li Nahdlatul Wathon. Yo, kita tidak merusak, kita sesuai dengan ini. Tapi coba dipikirkan gimana perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Berarti kita merusak perjuangan. Berarti kita bukan orang yang anfa'ukum li Nahdlatul Wathon. Itu dia. Dalam manajemen kepemimpinan, ya. Dalam manajemen kepemimpinan Islam, saya teringat di saat saya menulis disertasi pada saat itu, saya pernah membaca beberapa, ya. Jadi kan ada beberapa, ya, dalam manajemen kepemimpinan Islam itu ada namanya iltizam dan istiqomah. Iltizam itu komitmen. Istiqomah itu kita konsisten. Ya. Jadi yang dua itu di saat kita siap berorganisasi, berarti kita harus punya komitmen. Yang pertama, komitmen kita dalam berorganisasi apa? Ya, saya tetap berada di organisasi yang saya ikuti dan saya harus berada dengan sesuai dengan apa yang digariskan oleh pendirinya. Apa yang sudah digariskan oleh pimpinan organisasi tersebut. Begitu, makanya sering saya sampaikan, di saat kita berorganisasi, marilah kita berorganisasi yang baik. Di saat kita berkeluarga, mari kita berkeluarga yang baik. Begitu dia. Terus istiqomah. Ini Maulana saya kan selalu trilogi perjuangan. Yakin, ikhlas, istiqomah. Nah, di sini dibahas dalam manajemen itu namanya istiqomah. Di saat kita sudah ber-NW, di saat kita sudah berorganisasi, ya kita istiqomah, tetap berada di NW. Jangan terbujuk rayuan orang. Oh, ini bagus ini. Begini kita dia pindah. Nah, itu berarti kita tidak istiqomah. Nah, itu tidak baik. Itulah tugas kita berorganisasi. Ya, sama kayak tugas sering yang sampaikan tiang ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Tiang sering mengumpamakan diri tiang itu adalah merbot. Tugas merbot menjaga pelunggu sami, menjaga organisasi Nahdlatul Wathon biar tetap berada di track perjuangannya sesuai dengan pekayunan pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah dibuat oleh pendirinya Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, agar kita tetap berada di satu barisan, di satu visi dan misi sesuai dengan pekayunan pendirinya Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Wasiat yang kedua yang sempat tulis, banyaklah orang tidak mengerti pada tugasnya berorganisasi, dipermainkan orang sehari-hari. Akhirnya ia menjadi
amfibi. Tahu amfibi? Tahu amfibi? Ya. Ya. Berada di dua tempat. Di saat di sana, oh kita di sana pakai baju hijau, hijau. Di saat di sini pakai baju biru, biru. Nah, gitu. Itu contoh ya. Kita tidak sindir siapa-siapa, cuma fakta ada orang seperti itu. Wasiat Nenek Maulana Zaini mengkritik abituren. Bukan mengkritik ya. Bisa kita bilang mengkritik, bisa kita bilang beliau sedang menasihati kita biar kita paham pada tugas kita berorganisasi. Ya, abituren, pencinta, murid-muridnya, dan semua jamaah NW. Karena beliau sangat cinta kepada kita semua. Dan yang tidak memahami fungsi, ya, tugas, tanggung jawab organisasi, begitu kita tidak tahu fungsi kita, tugas kita berorganisasi, berarti kita nanti akan mudah sekali dipecah belah oleh orang. Begitu diajak ke sana sedikit, ikut ke sana. Apalagi bersemi muhi, sekarang zaman medsos dan lain sebagainya. Begitu ke sana, ikut ke sana. Begitu diajak, begitu ikut, begitu. Ya itulah, berarti kita belum memahami tugas kita berorganisasi. Di saat nih anak-anakku yang hadir di sini menjadi santri, santriwati, menjadi tulab, tolibat, ya fungsinya apa di organisasi? Caranya berjuang apa? Belajar. Belajar. Ya. Caranya belajar. Timbalah ilmu itu sampai selesai. Ya, sampai selesai, fokus. Timba ilmu itu sampai selesai. Belajar. Di madrasah Nahdlatul Wathon kita harus belajar. Itu tugasnya anak-anakku dalam berorganisasi. Nanti kalau sudah selesai, sudah kuliah, selesai, sudah semuanya selesai, ya nanti baik jadi pengurus organisasi atau sedang kuliah jadi pengurus himah, jadi pemuda dan lain sebagainya, itu bisa. Itu juga tugas. Tapi tugas yang utama sebagai santri santriwati adalah belajar. Tadi disampaikan oleh Khatib Am, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Lebih mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kemarin sebelum berpuasa masih ada yang begitu begini. Sekarang setelah puasa sebulan, mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan puasa penuh ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudahan maaf kita ya, taubat kita, ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke depan kita perbaiki diri semuanya. Misalnya kemarin agak malas belajar, ke depan lebih rajin belajar. Ya, yang kemarin misalnya ada kurang suka sama gurunya di kelas, kalau guru ini ngantuk kita, sekarang jangan. Bagaimana membagikan semangat? Kalau guru ini masuk kita semangat. Jadi jangan nanti slow start nih ngantuk. Itu katanya santri-santri ini jangan ya. Itu juga yang santriwati, nanti itu ada ustaznya masuk, tipe ustazah nih ngomeh doang. Jangan. Ya. Jadi apapun itu didengar ya. Namanya guru didengar ya. Didengar. Ya, itu salah satu tugas kita berorganisasi juga sesuai dengan amanah dari pendirinya. Dalam manajemen organisasi Islam juga ada tiga ada tiga karakter. Yang pertama amanah, yang kedua kafaah, yang ketiga mas'uliyah. Ya, kita harus amanah di saat menjadi pengurus organisasi, menjadi anggota organisasi, menjadi pencinta di sebuah organisasi, kita harus amanah. Dan kafaah, di saat diberikan tugas, kita harus mampu dengan tugas itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Contohnya MUI di organisasi beliau Khatib Am, Dewan Mustasar, pengurus besar Nahdlatul Wathon, karena pengalaman beliau dulu di sekjen. Jadi tidak loncat-loncat, tidak, ada manajemennya. Itulah manajemen organisasi. Alhamdulillah di IAIH beliau menjadi wakil rektor 1, bagian pendidikan, bagian kurikulum. Itu yang beliau tangani di kampus Institut Agama Islam Hamzah Wadi, NW Lombok Timur. Beliau juga di saat Tiang sebagai rektor tidak hadir, beliau yang bertanggung jawab atas semua tugas Tiang sebagai rektor, karena beliau yang paling sering hadir
di kampus, ya itu tugas beliau. Nah itulah sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan beliau alhamdulillah mampu dengan hal tersebut. Mas'uliyah yang ketiga, ya, berarti adanya pertanggungjawaban atas peran yang diemban, ya, menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah, menjadi kepala madrasah, menjadi ketua OSIS, menjadi ketua OSIM, ya, punya tugas kan, masing-masing, ya harus dipertanggungjawabkan, dan harus mampu, ya. Itu semua yang tadi itu masuk dalam wasiat yang tadi. Banyaklah orang tidak mengerti pada tugasnya berorganisasi, dipermainkan orang sehari-hari, akhirnya ia menjadi amfibi. Kalau kita mulas perwasiat itu panjang dia. Jadi semampu yang tiang ingat itu tiang tulis. Ya, biar ada kita sampaikan ke pelunggu sami. Insya Allah ke depan setiap butir wasiat kalau kita yang bisa memaparkan secara luas, dia akan paparkan insya Allah sesuai wasiat itu kita pilih sesuai keadaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini ada hanya tiga yang tulis. Ibnu Sabah mengadu domba antara pemuka dengan pemuda, antara anggota dengan anggota, antara kita sesama kita. Itu wasiat dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam wasiat Nenek Maulana Syekh ini bersifat simbolik. Beliau menulis Ibnu Sabah di situ, ya. Ya, kalau kita baca sejarah Islam, itu salah satu figur provokator atau penyusup, ya. Itu ditaruh di situ. Ya, jadi kita tidak perlu sebut secara detail, pokoknya ya berpura-pura masuk, ya, di dalam Islam, berpura-pura masuk menjadi aktor, ya, hanya niatnya untuk memecah belah komunitas, memecah belah Islam, memecah belah Muslim, ya. Itu diberi contoh sama Nenek Maulana Syekh seperti itu. Dia, ya, mengadu domba, ya, dan lain sebagainya. Itu dia. Makanya beliau mencontohkan seperti itu kan. Ibnu Sabah mengadu domba antara pemuka dengan pemuda, antara anggota dengan anggota, antara kita sesama kita. Itu wasiat Nenek Maulana Syekh dari hanya tiga yang sempat tulis, karena baru kita agak telat juga karena ada yang selesaikan juga, ya, karena ada saja pekerjaan yang kita diberikan, ya, baik di organisasi, ya, baik di tempat-tempat lain, ya, termasuk dari Warek 1 juga ada saja permintaan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan, ya, tugas-tugas itu. Ya, tiang modelnya kalau akan keluar ke suatu tempat, tiang berusaha menyelesaikan tugas-tugas tiang sebelum kita keluar. Seandainya mendesak tidak bisa selesai, baliknya kita selesaikan kembali. Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan tampiasi kehadiran pelungguh sami semua di majelis dakwah Hamzah Wadi 2. Majelis dakwah Hamzah Wadi 2 niki bukan majelis tiang, niki majelisnya dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Nini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang hanya melanjutkan, ya, meneruskan sesuai dengan cara beliau, insyaallah sesuai dengan pekayunan beliau, yang kerjakan semua insyaallah. Di dalam kita mengerjakan kewajiban kita berorganisasi, tidak mungkin kita bisa menjalankan tugas organisasi tanpa kita bersama. Makanya sering tiang menyampaikan bahwa kita adalah satu keluarga dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Bahwa tiang Zainuddin Sani bersama pelungguh sami semua, santri, santriwati, jamaah, tokoh-tokoh organisasi, para tuan guru, ustadz, kita semua ini bersaudara karena kita semua ini adalah anak ideologis dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Tiang pelungguh sami ini bersaudara di dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Terlepas dari tiang sebagai cucu,
sebagai penerus, sebagai pewaris beliau, tapi secara organisasi Tiang Pelunggu Sami ini, untuk itu Tiang Tunas kita tetap saling membantu, nggih. Saling membantu. Kalau Pelunggu bilang, santri-santri bilang bagaimana cara kita bantu organisasi? Caranya dibantu belajar. Ya, belajar apa yang ingin ditekuni kitab, tekuni kitab. Yang ingin Al-Quran, Al-Quran, tafsir, yang ingin menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran, sesuai dengan bidang dan keinginannya masing-masing, cita-citanya. Oh, ada ingin jadi diplomat, silahkan. Ada ingin jadi PNS nanti ke depan, silahkan. Tapi jangan melupakan Nahdlatul Wathon. Jangan begitu sudah besar, kadang-kadang takut. Nanti kalau kita bilang kita orang NW, tidak dapat kita posisi. Semua itu yang memberikan kita rezeki, takdir dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan saja, jangan takut mengaku dirinya siapapun. Insya Allah, para bahasan ini Maulana Syekh pada saatnya NW mengatur, insya Allah. Insya Allah pada saatnya. Nggih, mudah-mudahan tahun ini sudah saatnya, nggih. Mudah-mudahan, nggih. Kita sama-sama berdoa. Yang Tunas sekali lagi untuk anak-anakku yang hadir di sini, rajinlah belajar, ya. Ibadah sholat 5 waktu sudah jelas, ibadah sunahnya seperti sholat malam, tahajud, ya. Walaupun terpaksa udah mepet-mepet baru bisa bangun, enggak apa-apa. Hanya 2 rakaat, enggak apa-apa. Enggak sempat berdoa, enggak apa-apa. Dijalankan saja dulu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Enggak harus kalau kita bangun jam 2 besok di sekolah ngantuk kita. Nah, kalau duluan mikir gitu enggak jadi kita kerjakan dia, itu yang pertama. Kalau kita mikir begitu betul kita ngantuk di sekolah. Ya, makanya begitu masuk ustadznya leleh nuh tinduk, terutama tulab tolibat mahat. Nanti alasan suruh tahajud si Maulana jadi ngantok. Nah, enggak. Kalau niat kita ibadah karena Allah, insya Allah. Jangan saya niat ibadah nanti kita si batur, nah salah kalau itu. Nauzubillah min dzalik. Coba niatkan sebuah ibadah itu karena Allah, insya Allah. Tidak ada kita yang ngantuk di sekolah dan lain sebagainya, tidak ada. Lelah wajar, tapi di saat kita benar-benar mengerjakan perintah Allah, khususnya mengajarkan sunnah-sunnah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kayak Syekh Hasan Masyad, Syekh Amin Al-Qutbi, Nenek Maulana Syekh, sepanjang hayat beliau tidak pernah meninggalkan tahajud. Itu dikerjakan. Yakin pasti ada awalnya malas, tapi niatkan saja karena Allah, insya Allah. Yang berat itu akan ringan dia, insya Allah. Tapi kalau sudah dari awal, misalnya di MAK, jam berapa dibangunkan? Jam 4? Jam 3, terus tidur lagi? Nah, paginya ngantuk? Nah, iya. Kalau ada yang ngantuk, perbaiki niatnya ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki niatnya, insya Allah. Itu juga sekolah-sekolah yang lain yakin. Kalau di asrama pasti itu sudah biasa. Saya juga dulu alumni. Saya juga dulu sekolah di MAK, di Pancor biasa. Jam 3 itu sudah kayak suara gendang pintu-pintu kamar nih. Biasa sama ustadz-ustadznya. Iya, kebetulan saya sekamar berempat dulu, pakai beronjok-ronjok itu tempat tidurnya. Itu isinya per kamar 6, cuma di kamar saya dulu isinya 4. Kata ustadznya cukup sudah 4, tunggu berempat, saya berempat. Saya tidur di atas. Jadi kalau sudah saya bangun duluan, ada lingkungan ustadznya sebelum dia gedor, sudah duluan kita buka pintu, jadi tidak jadi digedor. Nah gitu. Kenapa? Teman-teman masih tidur soalnya. Jadi sengaja tiang lari duluan, biar tidak jadi digedor, baru saya bangunin teman pelan-pelan gitu. Soalnya kalau digedor duluan nanti dipukul teman-teman saya. Nah, jadi kita menjaga itu bukan untuk kita menghindari dia dari kesalahan. Cuma kita ajar dia supaya jangan salah. Kita menutupi. Jadi alhamdulillah seminggu tiang di asrama, 2 minggu di asrama, lama-lama duluan dia bangun. 2:30 sudah bangun dia.
dia yang duluan siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana-mana teman-teman tuh sekarang, alhamdulillah beliau-beliau, kita panggil beliau karena ada yang di Kementerian Kerja, ada yang di Kanwil, ada yang di madrasah, ada yang di pemerintahan sekitar Lombok Barat dia, karena saya berempat. Alhamdulillah semuanya masih sehat. Teman-teman itu cuma semuanya punya tugas masing-masing yang alhamdulillah ya, ajaran kita di Nahdlatul Wathon, ajaran kita di MAK juga teman-teman itu masih menjalankannya sampai sekarang. Nah, begitu. Jadi dimanapun kita, jadi apapun kita, sehebat apapun kita harus ingat dari mana kita berasal. Marak basen umuna, nenek tengangas bahasa beliau. Tahu ngangas? Nonga doang sombong yang ngangas. Itu nama ngangas. Jalan hadap atas tuh, itu sudah nama ngangas. Itu. Kalau istilah kita sombong. Kalau umuna nenek tengangas. Namun telah jadi dengan beli atau terjadi apa-apa. Nenek tengangas. Karena banyak begitu sudah merasa hebat sedikit ngangas. Ngangas. Nauzubillah min zalik. Itu ajaran dari umuna kepada tiang dan kepada pengurus mungkin sama Katipam juga umuna sering bilang begitu nggih. Nenek tengangas bahasa beliau. Itu bahasa beliau. Ngangas itu sudah. Ngangas itu. Itu kan umpama. Aslinya ngangas, yang ngangas tuh nonggak sebenarnya jalan dan kita batur. Iya doang ngipil angan. Nah, itu namanya ngangas. Nggih, jangan kita jadi orang yang ngangas. Nggih. Mungkin Nika yang perlu yang sampaikan, nggih. Nanti ke depan yang akan lebih awal melihat isi-isi itu apa yang perlu kita bahas tentang kenuyan, karena majelis dakwah Hamzan Wadi 2 yang dibahas oleh Nini Maulana Syekh selalu tentang kenuyan, selalu tentang perjuangan di Nahdlatul Wathon. Beliau sering membahas guru-guru beliau, khususnya Syekh Hasan Masyad, Syekh Aman Al-Qutbi. Beliau ulang-ulang bahas, begitu juga guru-guru beliau yang lain beliau bahas. Begitu juga Syekh Rahmatullah, Syekh Salim Rahmatullah beliau bahas semua dulu. Siapa beliau, ulamanya bagaimana beliau bahas semua. Sama Nini Maulana Syekh. Ya begitulah. Nini Maulana Syekh berarti mengajarkan kita untuk kita taat kepada guru kita, karena beliau luar biasa cintanya, luar biasa taatnya kepada guru beliau yang alhamdulillah beliau jadi ulama yang luar biasa, menjadi ulama waliullah yang sangat luar biasa. Sampun nikah atur tiang, kurang lebih tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum doa kita menyanyikan Kami Banihan Nahdlatul Wathon. Dimohon kita berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin MM. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barakahnya pengajian niki, marilah kita sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Sambil Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhaka, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama, wa zukir kulla halalan daiman wa akhilna adqiya ulama, nahda bil khairin wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birrida minkal uyun, waghni anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir istur anta akraman satar, Rabbana ya dzal jalali wal minan نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر، ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر، ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامين، على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري، أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروى جيش بماء همير، على معاشي ومعادي وذريتي وباطني وظاهري، أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير، على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري، ربي قيني ومن يحبني كذا ما شاء من شر حاسد إذا بالحق افتح بين قومنا وأنت خير الفاتحين، ربنا يا جميل الصنع يا من كل ما دهيما، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما، نفس الأمر علينا سرعة أمر علينا عظوما، نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما، واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما، وعلى الآل وصحب عدما
لمع البرق ومزن قد هاما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اتممنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطولا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة